Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit waktu diberikan oleh moderator, kalau bisa lebih singkat mungkin. Kita perbanyak ditanya jawab saja, karena kami dari Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik mohon izin membuka masker Bapak Ibu, biar senyumnya kelihatan ikhlas atau enggak gitu. Bapak Ibu yang terhormat, pertama-tama tadi Bapak Dirjen Perdagangan Dalam Negeri sudah memberikan arahan terkait dengan pemanfaatan gerai maritim, tentang muatan balik, kemudian ketepatan waktu, kemudian tentang terjadinya penurunan harga di beberapa komoditas, baik di barang kebutuhan pokok dan barang penting, kemudian juga hal-hal yang manfaat lainnya terkait dengan tol laut, jembatan udara, dan segala macam ini. Coba kita ke slide berikutnya. Sebagai pengingat saja, bahwasanya kami dari Kementerian Perdagangan lagi-lagi mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perhubungan, Pak, dengan adanya program tol laut ini. Karena kami di Kementerian Perdagangan menjadi free rider dengan kegiatan gerai maritim. Apa yang kami lakukan di gerai maritim? Kami memanfaatkan program tol laut. Kami juga tidak hanya kami memanfaatkan program tol laut, kami juga memanfaatkan subsidi angkutan barang perintis, kemudian juga jembatan udara, yang dimana ketiga kegiatan ini berada di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan. Apa yang kami lakukan di gerai maritim ini? Di gerai maritim ini adalah tujuan utamanya adalah tentu saja meningkatkan perdagangan antar pulau, kemudian mengurangi biaya distribusi barang, kemudian juga memperluas jaringan distribusi produk unggulan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan di daerah 3TP. Nah, dalam mencapai 4 tujuan ini, kita manfaatkan segala instrumen yang ada. Instrumen saat ini yang paling available adalah ketiga instrumen ini. Pertama, tol laut dengan subsidi 50%-nya, jembatan udara dengan subsidi 100%-nya, serta subsidi angkutan barang perintis. Nah, inilah yang kita manfaatkan. Apa yang kita manfaatkan? Kami di Kementerian Perdagangan tentu saja melakukan penetapan jenis barang apa saja yang bisa diangkut dengan menggunakan skema subsidi, skema gerai maritim dengan menggunakan tol laut ini. Di tahun 2020 atau 2021 ya, Permenak 53. Kami telah menerbitkan Permendak 53 tahun 2020 tentang penetapan barang apa saja yang bisa dibawa dari dan ke daerah yang dilewati oleh tol. Tidak hanya itu, muatan angkutnya juga kita atur, muatan baliknya juga kita atur. Nah, inilah kemudian dalam kesempatan ini kita saling berkoordinasi. Tentu saja ada beberapa daerah yang menikmati outcome-nya itu adalah terjadinya penurunan harga di atas 40% sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Dirjen tadi. Tapi tentu saja yang menjadi PR utama kemudian adalah outcome yang paling berikutnya. Apa itu? Muatan balik. Nah, ini menjadi PR kita bersama nih, pemerintah daerah. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan untuk memanfaatkan, mengoptimalkan produk unggulan daerah, agar produk unggulan daerah itu bisa dibawa balik nih oleh kapal-kapal yang disediakan oleh para operator dan yang difasilitasi oleh Kementerian Perhubungan, agar bisa dibawa sebagai muatan balik dari misalnya kawasan timur Indonesia ke kawasan yang lebih barat. Kenapa ini menjadi penting? Agar terjadi balance, agar terjadi keseimbangan, mengingat konsumsi Indonesia itu 78 hingga 80% itu memang masih terpusat di Jawa, di Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Nah, inilah yang kita harapkan optimalisasi muatan balik ini bisa terrealisir. Ada beberapa kabupaten kota memang yang realisasi muatan baliknya itu sangat amat bagus, tapi lebih banyak lagi kabupaten kota yang masih berusaha untuk mencari produk unggulan daerahnya seperti apa. Banyak juga kabupaten kota yang masih berusaha untuk bagaimana caranya mengumpulkan produk-produk unggulan daerah ini di dalam satu tempat sehingga ia bisa menjadi komoditas muatan balik ke bagian
Barat Indonesia. Nah, mengapa ini kami lakukan? Selain dengan tujuan-tujuan di atas, tentu saja ini kita lakukan berdasarkan ada dasar hukumnya. Tentu saja. Pertama adalah Undang-Undang 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Yang kedua adalah Perpres nomor 27 tahun 2021. Ini mungkin di slide berikutnya mungkin. Di Perpres ini kami di Kementerian Perdagangan itu diamanatkan untuk melakukan penetapan jenis barang lainnya dan pengaturan pendistribusiannya. Ini kita sudah akomodir Perpres ini dengan terbitnya Permendak 53 tahun 2020. Permendak 53 ini saat ini sedang akan kita ubah lagi. Mengapa kita perlu ubah? Karena memang berdasarkan masukan dari pemerintah kabupaten kota yang kabupaten kotanya dilewati oleh tol laut dan jembatan udara, ini kayaknya 32 komoditas ini kayaknya masih kurang nih, ada beberapa tambahan. Nah, draft terbaru ini kami mengidentifikasi ada 11 produk atau komoditas tambahan baru yang kiranya akan kita tetapkan untuk ditetapkan dalam Permendak baru agar bisa menjadi perhubungan maupun perdagangan. Selain itu, kami secara terus-menerus, terutama apa yang kita lakukan saat ini, melakukan dukungan dalam pembinaan dan sosialisasi. Tentu saja kami di Kementerian Perdagangan itu sifatnya memfasilitasi, mendengarkan masukan, kemudian menyampaikan atau memforwardkan masukan dari pemerintah daerah itu kepada kepentingan stakeholder lainnya. Misalnya kepada Kementerian Perhubungan, misalnya kepada Kemenko Marves atau BNPB, atau bahkan pihak swasta, perbankan. Karena kami dengan Kementerian Perhubungan juga erat sekali nih dengan BRI ya Pak ya. Kita bekerja sama dengan metode pembayaran dan segala macam, dengan beberapa BUMN yang dibina langsung oleh Kementerian Perhubungan selaku operator. Kita juga forwardkan masukan-masukan dari pemerintah kabupaten kota tersebut. Selain itu juga secara bersama-sama, baik kami di Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan maupun di pemerintah kabupaten kota itu melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan sentral logistiknya seperti apa. Misalnya saat ini tuh tempat-tempat yang disepakati oleh pemerintah kabupaten kota di mana tempat itu dijadikan sebagai untuk menyimpan barang produk unggulan daerahnya. Sekarang ini namanya kita sebut sebagai sentral logistik. Kalau kemarin mungkin bisa saja disebut sebagai depo gerai maritim, atau misalnya gudang-gudang yang dimanfaatkan untuk tujuannya itu adalah untuk pemanfaatan gerai maritim ini. Nah, ini kita lakukan pemantauan dan optimalisasi penggunaannya. Karena banyak gudang-gudang tersebut itu tidak termanfaatkan dengan baik. Artinya kosong saja dengan segala permasalahan yang ada. Misalnya gudangnya ada, infrastruktur menuju gudang itu belum memadai. Atau gudangnya ada, produk unggulan daerahnya belum memadai. Atau produk unggulan daerahnya ada, gudangnya ada, tapi sumber daya yang mengakomodir untuk mengumpulkan produk-produk unggulan daerahnya itu masih terasa kurang. Nah, hal-hal inilah yang kita bicarakan di forum yang berbahagia ini. Selain itu juga kami terus-menerus melakukan peningkatan perdagangan produk unggulan daerah untuk memaksimalkan produk unggulan balik. Nah, ini penting sekali karena PR utama kita ini terkait produk unggulan muatan balik ini agar tercipta keseimbangan harga sehingga disparitasnya itu tidak terlalu jauh dan mencapai apa yang ditargetkan oleh RPJMD kita. Nah, terakhir tentu saja kami mengharapkan apa nih yang kita lakukan bersama-sama, baik kami di Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, di level pemerintah pusat, BNPB, Kemenko Marves, serta teman-teman operator dan pemerintah daerah, apa nih yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Karena kami tentu saja punya evaluasinya nanti tolong sampaikan hal yang menjadi perhatian pelaksanaan program tol laut dan gerai maritim di slide halaman 16. Ini bisa menjadi concern kita bersama. Kemudian mari kita evaluasi secara bersama-sama, jangan-jangan ini cuma perspektif kita aja gitu loh. Ayo kita berdiskusi bersama-sama, kita membuka hati dan pikiran, kami siap untuk mendengarkan masukan. Mungkin yang mana? Ya, yang ini kan?
Oke. Baik, mungkin begitu Ibu Moderator, waktu dan tempat kami kembalikan.